Nasib tragis para gundik zaman kolonial. Praktik penyimpangan seksual, pergundikan pejabat menjadi hal wajar di masa kolonial. Apakah benar dunia pergundikan pernah eksis di Nusantara? Ikuti kisah sejarah ini, semoga menjadi referensi bagi kita semua. Pada akhir 1930-an, Long Nawang masih tempat yang udik di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Kota terdekat dari Long Nawang adalah Tanjung Selor. Untuk menuju satu tempat ke tempat lain, orang-orang harus berlama-lama di atas perahu. Bisa dibayangkan betapa terisolirnya daerah tersebut. Dr. Sumarno Sosroatmojo pernah bertugas sebagai dokter di Tanjung Selor pada era itu. Ia juga pernah berkunjung ke Long Nawang. Sumarno menuliskan kisah dinasnya di Long Nawang dalam buku berjudul Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya. Semua bintara dan tamtama yang ditempatkan di Long Nawang dilarang membawa keluarganya. Para opsir yang bertugas di sana dipilih yang belum berkeluarga, tutur Sumarno. Dalam sistem ketentaraan Hindia Belanda, status seorang dokter disamakan dengan opsir atau perwira. Setidaknya bisa berpangkat letnan. Para serdadu dan pegawai berdinas di daerah terpencil paling lama 2 tahun jauh dari kota. Serdadu dan pegawai berkebangsaan Belanda akan sulit menemukan perempuan. Tapi soal kawin, mereka tak khawatir. Soal kawin bisa diselesaikan secara adat di sana tanpa perlu ada catatan sipil. Masyarakat setempat, orang-orang Kenyah, tak melarang perkawinan. Toh perkawinan adalah hak segala bangsa. Orang-orang Belanda itu pun kawin dengan perempuan Kenyah. Siapa yang bisa melarang cinta asmara dan perkawinan buat mereka, kata Sumarno. Perkawinan ada karena kebutuhan, tapi perkawinan mereka biasanya berumur singkat. Tiap para pegawai berpangkat tinggi ditarik ke Tanjung Selor, para perempuan mereka pun dicerai. Hanya tamtamalah yang diperbolehkan membawa wanita Kenyah ke hilir. Itu pun melalui izin khusus dari pimpinan Kenil, yang diizinkan hanya mereka yang benar-benar belum punya istri di Tanjung Selor atau di Jawa, tulis Sumarno. Bagi serdadu yang sudah punya istri di Tanjung Selor, diwajibkan menceraikan istri Kenyah mereka di Long Nawang. Dokter Belanda yang bertugas di Long Nawang diusahakan agar tetap betah. Berhubung sulit membawa istri ke daerah yang masih terpencil itu, maka sang dokter sebetulnya tak perlu pusing urusan istri. Alam sudah menyediakannya. Tersebutlah seorang perempuan berparas Indo-Kenyah. Maklum, dia anak seorang Belanda yang pernah jadi Hoofd van Militair jenis Gundig Dienst atau Kepala Dinas Kesehatan Militer di Betawi. Namanya Marice. Namanya jelas berbau Belanda. Berkali-kali Marice jadi istri seorang yang berdinas di Long Nawang. Menurut catatan Sumarno, yang bertugas di akhir dekade 1930-an, sudah 5 kali Marice kawin. Kalau dokter yang berdinas di sana dipindahkan ke tempat lain, Marice pun dipulangkan ke kampungnya. Seminggu kemudian dokter baru memanggilnya dan mengawininya. Seminggu kemudian dokter baru memanggilnya dan mengawininya secara adat, ingat Sumarno. Pandangan kolonial di kepala banyak laki-laki berbangsa Eropa, jika tidak bisa menikahi perempuan Belanda atau Eropa, maka menikahi perempuan Indo akan lebih baik. Kepada perempuan pribumi, dinikahi tidaklah perlu, cukup dikawini saja. Maka menikahi Marice tidaklah buruk bagi para dokter itu, apalagi hanya sementara. Dalam bukunya
Sumarno yang pernah jadi gubernur DKI Jakarta era Soekarno ini pun berkesimpulan, jadi apa yang dioperkan oleh dokter lama kepada dokter baru bukan hanya rumah sakit, tempat tinggal dan barang-barang inventaris, tapi juga istrinya. Nasib Marice mirip sekali dengan Selima dalam film Sleeping Dictionary tahun 2003 yang diperankan Jessica Alba. Selima adalah anak di luar nikah alias hanya hasil kawin seorang pejabat Inggris dengan perempuan Iban. Nasibnya seperti ibunya, menjadi kawan tidur laki-laki Inggris yang ditugaskan di pedalaman Kalimantan yang dikuasai Inggris. Biasanya dari gundik atau nyai, laki-laki Eropa mengenal bahasa orang pribumi, seperti dalam film Jessica Alba nan sensual ini. Selima menjadi guru bahasa bagi John Truscott, dan laki-laki ini boleh tidur dengannya. Tak heran jika judulnya Sleeping Dictionary alias kamus tidur. Sumarno pernah bertemu anak Indokenya buah kawin dari Dr. Van Kalhoven yang pernah berdinas di Long Nawang dengan perempuan setempat. Tak disebut Sumarno apakah sang dokter kawin dengan Marice atau tidak. Sang dokter kemudian pernah bertugas di Banjarmasin. Anaknya yang bernama Enjau Tun kerap dikirimi uang saku oleh Nyonya Van Kalhoven. Ada pula yang ikut suami, hidup sebagai perempuan yang dioper. Seperti barang inventaris itu tak hanya dijalani oleh Marice yang berdarah Indo-Kenya, tapi juga oleh Mari. Perempuan ini adalah putri dari seorang serdadu Kenil asal Ghana, Afrika, dengan seorang perempuan pribumi bernama Nikem. Mari alias Olus lahir di kampung Afrika, Purworejo. Regibai dalam Nyai dan Penggundikan di Hindia Belanda 2008 menceritakan kisah Mari. Hidupnya tragis. Ayahnya meninggal waktu dia kecil dan dia harus tinggal bersama ibunya. Di masa remaja, Mari tinggal dengan kakaknya yang sudah kawin dengan serdadu Kenil asal Ambon. Bertahun-tahun setelah kabur dari rumah sang kakak karena terancam oleh kakak iparnya, Mari pun jadi gundik serdadu Belanda. Mari bahkan ikut serta waktu serdadu tersebut dinas di Aceh. Tak diketahui nama serdadu itu. Setelah serdadu pulang ke Eropa, masa pergundikan untuknya tidaklah berakhir. Mari tetap jadi gundik. Kali ini jadi gundik serdadu Belanda yang masih muda bernama Hendrik. Dia masih jadi serdadu Kenil dan dikirim ke Hindia Belanda pada tahun 1903. Dia langsung dikirim ke Aceh. Mereka berkenalan di barak waktu di Hendrik berada di Aceh. Dari Hendrik, Mari dapat anak yang lahir pada tahun 1908. Waktu Hendrik pindah ke Jawa, ia tak meninggalkan Mari di Aceh, tapi memboyongnya. Pada 1911, Hendrik dikirim ke Seram. Belakangan, Mari diberi istri lewat pernikahan oleh Hendrik. Regibai mencatat beberapa nama perempuan yang mengalami masa pergundikan seperti Mari dalam bukunya. Kelakuan memelihara gundik sebetulnya bukan milik laki-laki Belanda saja. Seorang Sultan Sambas, salah satu kerajaan di Kalimantan Barat, juga melakukan pergundikan. Menurut buku Republik Indonesia Kalimantan 1953, Sultan Umar Akamuddin II ada mempunyai 3 orang permaisuri dari beberapa orang gundik. Gundik memang kadang-kadang disamakan dengan selir yang biasanya tidak dinikahi raja. Pelacuran dan guling soal nyai tentunya paling terkenal adalah Nyai Dasimah. Nyai Dasimah yang pernah jadi nyai daripada tuan Eropa yang bernama Edward William ini belakangan melepaskan diri di Waliam. Dia masih cantik dan kaya.
tapi belakangan dijadikan istri kedua daripada seorang pribumi bernama Sami'un. Akhir nasib Dasima pun tragis. Dia dibunuh Sami'un, yang istri tuanya mata duitan dan tukang judi. Kisah Nyai Dasima pernah ditulis Gisbert Francis dan difilmkan dalam Nyai Dasima 1929. Film terakhir dibintangi Citra Dewi dan Widi Muchtar. Dari judulnya bisa ditebak cerita ini tentang tuan kebun di perkebunan tembakau Delhi yang memangsa perempuan lokal cantik untuk dijadikan nyai atau gundiknya. Delhi kaya tembakau dan si tuan pengelola kebun tentu kaya raya dan berkuasa seperti Sultan Melayu di sana. Cerita film ini berkisar soal Tijah yang dijadikan nyai atau gundik oleh Peter Dickert.